عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla fi'ula. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita hendak memulai pembahasan pada satu risalah, yaitu risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam At-Taimiyah, atau yang kita kenal dengan Ibnu Taimiyah. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau lahir tahun 661, wafat tahun 728 Hijriah. Beliau adalah merupakan salah satu ulama dari keluarga ilmu. Kakek beliau, yaitu Abdus Salam, ini yang dikenal dengan gelar Majduddin, yang dimana beliau menulis satu karya ilmiah, yaitu Muntaqal Akhbar, yang berisikan hadis-hadis tentang masalah hukum. Yang lalu kemudian belakangan Al-Muntaqal Akhbar atau kitab Muntaqal Akhbar ini disyarah, diberikan penjelasan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, yaitu kitab Nailul Awtar. Sedangkan ayah beliau, yaitu Syekh Abdul Halim, ini adalah merupakan ulama Hanabilah. Beliau lahir di satu wilayah Harran, yang sekarang masuk ke wilayah Turki, Harran itu. Tetapi karena kemudian serangan pasukan Tatar, sehingga kemudian keluarga beliau hijrah pindah ke Syam atau ke Suriah, Damaskus, tepatnya di wilayah Damaskus. Yang lalu kemudian beliau akhirnya pun dengan keluarga tinggal di tempat tersebut atau di Damaskus sampai kemudian besar menjadi ulama di Damaskus. Risalah ini atau risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini adalah merupakan risalah yang ditulis di usia beliau yang sudah sampai usia 37 tahun. Karena risalah ini ditulis sekitar tahun 698 Hijriah. Jadi di usia beliau usianya sudah 37 tahun. Ini atas permintaan salah seorang qadhi, yaitu salah seorang hakim dari daerah yang berada di antara Kufah dan Basrah, yang disebut dengan daerah Wasit. Ya, Wasithiyah ini berasal dari kata-kata negeri Wasit, yaitu antara Kufah dan Basrah. Di mana pada saat itu sang qadhi yang bernama Radiyuddin, beliau datang ke Syam, ke Damaskus untuk sebelumnya menunaikan ibadah haji, singgah terlebih dahulu, lalu kemudian bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan beliau termasuk orang yang secara fiqih mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi Qadhi Radiyuddin Al-Wasiti adalah termasuk orang yang mengikuti mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan dia mengatakan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa di negeri beliau begitu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Ya, kebodohan, kezaliman, sirnanya agama, sirnanya ilmu.
maka kemudian beliau pun meminta agar dituliskan satu kitab atau risalah yang tipis menjelaskan pokok-pokok dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk dijadikan sebagai pedoman untuk keluarganya. Awal mulanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kurang berkenan karena sudah banyak para ulama menulis kitab, bahkan sebelum Al-Aqidah Wasithiyah ini sudah ada ulama yang menulis yang kita kenal Muwaffaquddin Ibnu Qudamah atau Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang menulis risalah Lum'atul I'tiqad. Jadi risalah Lum'atul I'tiqad itu sebelum karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah muncul, sudah ada. Maka oleh karena itulah, itu yang menyebabkan awal mulanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak berkenan untuk menuliskan risalah terkait dengan akidah Ahlus Sunnah. Karena sudah banyak para ulama mengarang atau menulis itu, sehingga kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Anda silahkan pilih mana dari kitab-kitab para ulama. Tetapi sang qadhi itu berkata, ma uhibbu illa aqidatan taktubuha anta. Saya tidak ingin kecuali risalah yang menjelaskan tentang akidah yang ditulis langsung oleh Anda. Jadi dia menginginkan agar langsung ditulis tangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kemudian ditulislah akidah wasithiyah ini antara salat asar dan salat maghrib. Ya, kata beliau sendiri yang menceritakan. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri yang menceritakan hal ini di dalam penjelasannya di Majmu' Fatawa. Wa ana qa'idun bainal asri. Saya duduk ba'dal asri, setelah salat asar duduk menulis risalah ini atau akidah wasithiyah ini. Dan ternyata risalah ini, naskah risalah akidah wasithiyah ini menyebar di beberapa negeri, di Mesir, di Irak, dan di negeri lain. Ini karena betul-betul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, nanti kita akan jelaskan juga sebagai pembuka pada pembahasan kita terkait akidah ini, kenapa risalah akidah wasithiyah ini begitu menjadi sangat fenomenal. Tentu tadi kita perlu ketahui, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis beberapa risalah. Nanti ada Hamawiyah, ada Tadmuriyah, yang itu semuanya dikaitkan dengan nama tempat. Ya. Nama tempat, nama negeri. Ya, Wasit, sebagaimana tadi, Wasithiyah, Wasit, yaitu nama negeri. Satu negeri antara Kufah dan Basrah, masuk wilayah Irak. Jadi akidah ini, atau akidah Wasithiyah ini, adalah merupakan risalah yang begitu besar manfaatnya dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan bahasa yang mudah, dengan lafaz yang ringkas, dan dengan beberapa keutamaan-keutamaan yang lain. Di antara keutamaannya risalah ini, yang pertama, bahwa risalah ini mengandung apa yang datang akidah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta ijma' salaf dan para imam. Ini poin yang sangat penting. Jadi permasalahan akidah haruslah didasari atas dasar kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' as-salaf. Dan Syekhul Islam katakan bahwa betul-betul beliau memperhatikan dalam akidah ini atau akidah wasithah ini, memperhatikan Al-Quran dan Sunnah, dan setiap lafaz yang disebutkan oleh Syekhul Islam pasti ada dalilnya dari ayat atau hadis atau ijma' salaf. Yang kedua, bahwa risalah ini merupakan hasil lafaznya atau apa yang dituliskan hasil dari penelitian yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah, terkait dengan hari akhir, iman bil qadar, kemudian terkait dengan sahabat yang menjadi pokok-pokok masalah akidah. Maka Syekhul Islam katakan, ma jama'tu illa aqidatas salafis salihi jami'ihim. Saya tidak mengumpulkan di dalam risalah ini kecuali akidahnya salafus salih semuanya. Yang ketiga, bahwa penulis kitab ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mencurahkan segenap kemampuannya untuk menjelaskan metode al-firqah an-najiyah, al-mansurah, ta'ifah al-mansurah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul-betul dipilih lafadznya. Karena nanti pada akidah atau kitab risalah-risalah akidah yang sebelumnya, misalnya seperti karyanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tadi, Lum'atul I'tiqad, atau seperti karyanya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang disebut dengan Aqidah Tahawiyah,
Maka risalahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah risalah yang paling utama atau paling baik dibandingkan dua risalah yang sebelumnya telah datang. Sebab pada risalah yang sebelumnya seperti Lum'atul I'tiqad atau seperti Al-Aqidah At-Tahawiyah, di dalamnya terdapat lafaz-lafaz yang kurang tepat, yang seringkali disalahfahami oleh sebagian orang yang membacanya. Maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah betul-betul memilih kata, memilih lafaz yang tidak menyelisihi as-salaf. Sehingga sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya kayak semacam memberikan tantangan kepada siapapun yang membaca risalahnya. Kata beliau, "Qad amhaltu kulla man khalafani fi syai'in minha 3 sinin." Saya berikan penangguhan waktu 3 tahun bagi setiap orang yang berbeda denganku, artinya menyelisih beliau. 3 tahun, kasih kesempatan 3 tahun. Fa in jaa bi harfin wahidin an ahadin min al-quruni thalatha allati athna 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalifu ma dzakartuhu fa ana raji'un an dzalik. Kalau seandainya ada satu lafaz saja, satu huruf saja yang saya bawakan di dalam akidah wasithiyah ini bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh 3 generasi terbaik yang dipuji oleh Rasulullah SAW, maka saya rujuk, saya tarik kembali. Ini kayak semacam tantangan. Jadi siapa orang yang berbeda pandangan dengan saya terkait dengan masalah akidah misalnya, lalu dia dapati ada yang menyelisihi di dalam risalah ini atau dalam akidah wasithiyah ini bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh 3 generasi terbaik as-salaf yang dipuji oleh Nabi SAW, lalu saya diberitahukan bahwa apa yang saya ungkapkan itu keliru, saya rujuk. Saya akan pakai, saya gunakan itu lafaz yang datang dari salaf. Ya ini penting ya. Ini sebagai catatan penting. Bahkan sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menggunakan sebagian lafaz walaupun dia terkenal, tapi tidak dipakai atau tidak ada redaksinya di dalam Alkitab wa Sunnah. Misalnya contoh at-ta'wil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nggak pakai istilah ta'wil itu di dalam risalahnya. Walaupun ta'wil itu ada di dalam Al-Quran, tetapi dengan makna yang sahih. Begitu juga at-tashbih. Ini jadi tambahan faedah buat kita bahwa dalam bab akidah itu sampai lafadznya, pilihan katanya juga harus dipilih. Kalau tidak nanti keliru dalam mengungkapkan. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih kata. Yang hendak ditulis di dalam risalahnya ini dipilih kata. Jangan sampai ada nanti kekeliruan orang dalam memahami. Luar biasa. Ini makanya para ulama di belakang yang mengkaji tulisannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk Wasithiyah ini mengatakan bahwa risalah ini lebih utama dibandingkan Lum'atul I'tiqad, bahkan dibandingkan Al-Aqidah At-Tahawiyah dari banyak sisi, termasuk dari sisi penggunaan pemilihan kata dan lafaznya. Yang keempat, bahwa risalah ini walaupun kecil itu mencakup seluruh masalah-masalah penting dalam akidah, pokok-pokok keimanan. Bahkan uniknya risalah ini ditutup dengan pembahasan tentang akhlak. Yang ini menjadi poin yang sangat perlu kita perhatikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu membicarakan tentang akidah, yang hak yang mana, yang batil yang mana, dan seterusnya. Tetapi juga membicarakan tentang akhlak. Tidak seperti sebagian orang yang mengira dan menyangka bahwa soal akidahnya bagus, ibadahnya sesuai tuntunan, tapi akhlaknya buruk. Maka ini berarti ada permasalahan dalam akidah dan dalam ibadahnya. Karena itu bagian daripada dampak buruk orang keliru dalam memahami akidah atau keliru dalam melaksanakan ibadah. Sebab akhlak ini bagian daripada buahnya orang memiliki akidah yang baik dan juga memiliki akhlak juga baik. Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya juga baik. Bahkan pengakuan dari para ulama yang setelahnya mengakui bahwa apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah merupakan akidah salafiyah. Dan itu diakui oleh murid-murid beliau termasuk diantaranya Al-Imam Az-Zahabi. Ya, Imam Az-Zahabi katakan, waqa'al ittifaqu ala anna hadha mu'taqadun salafiyyun jayyidun. Telah terjadi kesepakatan bahwa ini yang disebutkan ini adalah merupakan akidah salafi yang bagus. Begitu juga perkataannya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab. Dan ini sebagian selayang pandang ya tentang keutamaan risalah ini, Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang walaupun risalahnya kecil tetapi kemudian memiliki
keutamaan yang begitu besar. Dan perlu kita ketahui bahwa memang masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah abad ke-7 ini termasuk boleh dibilang masa-masa turunnya kualitas kaum muslimin. Karena diantaranya tadi serangan pasukan Tatar ya. Pasukan Tatar ke beberapa wilayah kaum muslimin. Adapun di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam dari kalangan orang-orang Tatar, tapi mereka tidak mengerti betul tentang akidah yang benar. Nggak mengerti betul tentang akidah yang benar. Sehingga kemudian akhirnya permasalahan akidah yang benar, permasalahan tauhid diabaikan begitu saja. Ini menjadi poin penting juga bagi kita, sehingga kemudian kita bisa mengerti betul keadaan yang dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada saat itu. Termasuk ya bermunculannya firqah-firqah, kelompok-kelompok yang mentakwil, mengganti makna ayat kepada makna yang lain, satu ayat sifat dan seterusnya. Dan itu sudah semenjak zamannya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang penulis Lum'atul I'tiqad. Itu lebih dulu. Karena penulis kitab Lum'atul I'tiqad itu dia hidup di masa zamannya Muwafaquddin Ibnu Qudamah, di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia hidup di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan sempat ikut dalam satu peperangan juga, perang salib Al-Imam Ibnu Qudamah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah menghadapi pasukan Tatar. Sudah berbeda zamannya. Sudah mulai menurun. Maka sampai pernah ada pujian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kepada Al-Imam Muwafaq Ibnu Qudamah. Tidak ada seorang ahli fiqih yang faqih memasuki Syam setelah Al-Auza'i melainkan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Naam ayuhal ikhwah, a'azzakumullah, itu secara ringkas dan kita tidak panjang lebar membahas tentang biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya karena masyhur, beliau sangat masyhur, sangat dikenal sekali. Maka kita langsung masuk kepada pembahasan terkait dengan muqaddimah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam risalah Al-Aqidah At-Tahawiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh memulai rahimahullahu taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan juga apa yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin, di mana Allah Rabbul Alamin memulai surat yang pertama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena suratul Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian juga mengikuti Rasul SAW, bahwa Rasul SAW kirim surat kepada para raja, para penguasa. Itu sampai ada tulisan tersendiri, judulnya Kutubu Rasulillah SAW. Surat-suratnya Rasul SAW yang dikirim kepada para penguasa, termasuk kepada Kaisar Romawi, Kisra Persia, kemudian Muqawqis, penguasa Iskandariyah. Jadi surat-suratnya Rasul SAW semuanya juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan memulai dengan bismillah ini wallahu a'lam yang lebih tepat adalah ketika menulis buku, menulis surat atau tulisan-tulisan yang lain yang berupa karya ilmiah. Adapun ketika berbicara, maka wallahu a'lam yang lebih kuat dalam masalah ini tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu dalam hal ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada di antara para ulama yang tetap menganjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maka kita dapati ada sebagian para ulama ketika mau bicara Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan keumuman firman Allah sabda Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta au abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan.
Nah, hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama, tetapi juga ada yang melemahkannya. Adapun sebagian para ulama yang lain, semisal Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau katakan bahwa tidak ada riwayat Rasulullah SAW memulai pembicaraan dengan bismillah. Kendatipun ada dalil umum, tetapi tidak ada riwayat secara khusus spesifik Rasul memulai perkataan dengan bismillah. Yang ada dengan innal hamdalillah, dengan alhamdulillah. Dalam khutbatul hajah, Rasulullah SAW memulainya dengan innal hamdalillah, tidak dengan bismillah. Maka di situ terjadi perselisihan kalau mau bicara. Tapi kalau mau menulis, ya tulis bismillah. Kalau mau nulis kitab, nulis buku, menulis surat. Permasalahan yang selanjutnya adalah bagaimana dengan menulis pesan singkat. Apakah dianjurkan juga membaca bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya? Jawabannya wallahu alam tidak bisa dikiaskan dengan surat. Ya. Pesan singkat tidak bisa disamakan dengan menulis surat. Sehingga misalnya Anda kirim pesan singkat tidak pakai bismillah misalnya, langsung aja bicara, saya butuh demikian, maka tidak ada masalah. Sebagaimana juga misalnya pesan singkat tidak mengucapkan salam, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada yang mengucapkan salam, apakah harus dijawab atau tidak? Ya boleh dijawab walaupun dia tidak menuliskannya. Jawab dengan lisannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia tulis pesannya langsung. Ya, karena memang permasalahan ini termasuk permasalahan yang baru datang. Karena pesan singkat tidak akan sama dengan surat sampai kapanpun. Bahkan sebagiannya saking singkatnya, maka huruf-hurufnya pun disingkat-singkat. Ya. Adapun misalnya ada sebagian orang, misalnya kasih pesan singkat, salamnya disingkat, ya berarti itu bukan salam dan tidak dijawab. La yastahiqul jawab, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan jawaban. Kalaulah dia misalnya ditulis lengkap saja, kita boleh jawab dengan ucapan tanpa harus ditulis. Apalah lagi kemudian dia menulisnya dengan apa? Singkat. Salam ditulisnya disingkat misalnya. Ya. ASS misalnya. Misalnya ya begitu. Bagaimana dijawab atau tidak? Ya enggak dijawab. Kalau tuh dia tulis lengkap saja, kita jawabnya hanya dengan lisan saja sudah cukup. Tidak harus dibalas dengan tulisan lagi. Karena memang tadi ini qadhiyah mu'asirah. Jadi permasalahan-permasalahan kontemporer. Ini enggak terjadi di masa dahulu ya. Nggak terjadi. Pesan singkat tidak sama dengan surat, karena saking singkatnya. Kalau surat kan kadang panjang lebar, berisikan berita yang seperti kita dahulu tulis surat ya. Kalau sekarang nggak, makin ya. Huruf-hurufnya disingkat-singkat semua. Bahkan perkataannya juga disingkat, hurufnya disingkat, dan seterusnya. Nah, memulai sesuatu dengan bismillah, dengan basmalah ini adalah artinya kita memohon pertolongan dan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin, dari apa yang kita tulis, atau dari apa yang kita baca. Jadi kalau yang menuliskan bismillahirrahmanirrahim, aku menulis atau dengan menyebut nama Allah, dengan berharap pertolongan dari Allah, dengan berharap keberkahan dari Allah, aku menulis. Bagi penulisnya. Adapun bagi pembacanya, ya aku membaca bismillah, aku membaca dengan menyebut nama Allah. Bagi yang membacanya. Dan pembahasan tentang bismillah atau basmalah ini begitu panjang sekali, yang kita tidak sebutkan satu persatu, karena niscaya ini sudah dibahas oleh para ulama di tempat yang lain, di risalah yang lain juga panjang lebar membahas tentang bismillah, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala memulai dengan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji bagi Allah yang mengutus utusannya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud sini, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, setelah bismillah lalu kemudian alhamdulillah, karena di hadis yang lain ada redaksi kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah atau bil hamdulillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia terputus keberkahannya. Maka bismillahirrahmanirrahim adalah permulaan yang pertama, dan alhamdulillah adalah permulaan yang kedua. Dan itu persis seperti kitabullah. Seperti suratul Fatihah. Bismillah pertama, lalu kemudian yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi masih sama-sama pembukaan. Pembukaan yang pertama dengan bismillah, pembukaan yang kedua dengan alhamdulillah. Dan nama Allah Ar-Rahman, kita tambahkan faedah sedikit. Nama Allah Ar-Rahman mengikuti wazan fa'lan yang berarti aidzur rahmah al-wasi'ah. Allah yang memiliki sifat rahmah yang sangat luas. Ar-Rahim berarti adalah yang melimpahkan rahmat
secara kontinu terus-menerus. Oleh karena itulah Ar-Rahim, sebagian para ulama katakan ini khusus untuk orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat bagi orang mukmin di dunia dan juga di akhirat. Adapun Ar-Rahman ini mengandung sifat rahmat Allah yang luas, yang umum. Yang berarti di dunia, kasih makanan, kasih minuman. Makanya orang kafir ya tetap dapat rahmatnya Allah. Kalau tidak ya dia tidak akan hidup. Dia nggak akan mendapatkan nikmat. Tetapi rahmah yang umum, yang ammah. Bahkan hewan saja dapat rahmatnya Allah enggak? Dapat. Berarti rahmat yang umum. Rahmat yang umum, yang ammah. Dan makna alhamdu adalah al-ikhbaru bimahasinil mahmudi ma'al mahabbatilah. Ini penjelasannya langsung penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Di penjelasan yang kita sampaikan tadi bahwa alhamdu adalah mengkhabarkan keindahan yang dipuji disertai dengan kecintaan. Jadi alhamdu adalah mengkhabarkan atau memberitahukan keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan yang dipuji disertai dengan mencintai yang dipuji tersebut. Kadang ada orang muji tapi nggak cinta. Ada karena mungkin ya hanya sekedar memuji. Tapi kalau alhamdu ini adalah memuji disertai dengan kecintaan. Memuji yang disertai dengan kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan seluruh pujian, alif lamnya di sini alhamdu adalah berarti istighraqil jins, menghabiskan semua pujian. Makanya diterjemahkan segala puji. Dari mana alhamdu kok jadi segala puji? Karena alnya berarti seluruh, semuanya, habis. Gak ada pujian kecuali semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pujian itu berdasarkan objeknya, pujian berdasarkan objeknya itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pujian dari Allah kepada Allah sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah misalnya. Itu yang memuji kan Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah dulu memuji dirinya. Lalu diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada para sahabat mengucapkan alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Allah. Tapi awal mula yang memuji adalah Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua adalah Allah memuji hambanya, memuji makhluknya, hambanya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di banyak tempat Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Allah juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hambanya. Hambanya yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipuji. Rasul dipuji dengan disebut sebagai hamba dan tidak menjadikan kebengkokan pada Al-Quran. Yang ketiga adalah pujian dari hamba kepada Allah. Kita memuji Allah, kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah. Dan ini adalah merupakan kewajiban hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Hamba memuji Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian selanjutnya hamba memuji hamba yang lain. Seperti kita memuji hamba yang lain. Maka yang seperti ini, semua bentuk pujian ini, Allah memuji hambanya, hamba memuji Allah, hamba memuji hamba, Allah memuji dirinya sendiri. Semua pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah. Karena tidak ada kebaikan yang ada pada hamba kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memuji dirinya sendiri di dalam kitabnya, maka menyebut nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jelaskan di dalam Al-Quran itu yang paling banyak disebut oleh Allah nama sifat Allah. Nama, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran yang paling banyak, yang paling utama yang menyebutkan nama, sifat, perbuatan Allah. Surat yang terbaik dalam Al-Quran adalah surat apa? Al-Fatihah. Isinya nama sifat Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang terbaik di dalam Al-Quran adalah Ayatul Kursi. Isinya juga nama sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Lalu kemudian ada satu surat yang pendek yang ta'dilu thulutsal Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Surat apa itu? Suratul Ikhlas. Ya, surat Kulhu, kita kenalnya surat Kulhu. Suratul Ikhlas. Isinya juga apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jelaskan bahwa ayat tentang nama, sifat, perbuatan Allah itu lebih banyak dibandingkan ayat yang menjelaskan tentang surga dan kenikmatannya. Ya, dibandingkan ayat yang menjelaskan tentang surga dan kenikmatannya, lebih banyak ayat yang menjelaskan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah Syekh menjelaskan atau menyebutkan alhamdulillah, maka disebutkan salah satu perbuatan Allah, yaitu irsalur rusul, mengutus utusan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Segala puji bagi Allah yang mengutus utusannya. Jadi ini salah satu perbuatan Allah, mengutus utusan itu salah satu perbuatan Allah Rabbul Alamin. Dan perbuatan Allah mengutus utusan ini adalah merupakan terkait dengan rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah tidak ada yang maksa. Tidak ada yang mewajibkan Allah harus mengutus utusan, itu nggak ada. Tapi Allah mengutus utusan, rahmah Allah kepada hambanya. Karena dengan mengutus utusan, jadi jelaslah mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang keliru. Maka ini adalah merupakan perbuatan yang utama. Yang darinya muncul berbagai macam kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Lalu kemudian selanjutnya disebutkan mengutus utusan membawa bil huda wa dinil haq. Membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar. Apa ini maknanya? Makna al-huda adalah al-ilmu an-nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak maknanya adalah al-amal as-salih. Al-amal as-salih. Agama ini dua hal ya, ilmu dan amal. Maka al-huda yang dimaksud adalah ilmu, sedangkan dinil haq yang dimaksud adalah al-amal. Maka di dalam al-huda, petunjuk, terdapat salahul quwwatin nadhariyatil ilmiyah, yaitu kekuatan ilmu. Kekuatan ilmiah. Kekuatan menganalisa. Itu ada pada al-huda. Lalu kemudian dinil haq adalah kekuatan semangat untuk beramal. Kita butuh dua itu. Al-quwwah an-nadhariyah al-ilmiyah, kekuatan mampu menganalisa dengan ilmu, dengan petunjuk. Yang kedua adalah kekuatan punya semangat untuk beramal atas ilmu yang telah dipelajari. Jadi dua hal penting pada diri kita. Tidak hanya salah satunya saja. Hanya ilmu tanpa amal, ini adalah sifatnya al-maghdub alaihim. Sifatnya Yahudi, orang-orang yang dimurkai. Kuwah ilmunya kuat tapi tidak amal. Sebaliknya, kuat dalam amal tanpa didasari ilmu, ini adalah sifatnya ad-dallin. Orang-orang yang tersesat. Wahum an-nasara, mereka adalah nasara. Ijma' para ulama menafsiri al-maghdub alaihim Yahudi, ad-dallin adalah an-nasara. Maka qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya Allah berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Tadi ketika ditafsiri bisa dengan tafsir bil huda wa dinil haq. Bil huda ay bil ilmi wa dinil haq wal amal. Berikan kami petunjuk pada jalan yang lurus, ilmu dan amal. Ghairil maghdubi alaihim, bukan seperti jalannya orang-orang yang dimurkai, hanya ilmu tapi tidak beramal, yaitu Yahudi. Waladdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang mereka beramal tapi tidak didasari ilmu, yaitu an-nasara. Dan ini adalah jalannya para nabi dan para rasul, itu al-ilmu wal-amal. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin.
Jalan ilmu dan amal. Lalu kemudian berkata Syekh, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan. Padahal asli katanya yudhhira itu menampakkan. Menampakkan. Tapi di sini maknanya memenangkan agama Islam ini di atas seluruh agama. Tidak ragu lagi bahwa agama yang hak ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah agama yang menang, unggul. Bisa berarti unggul dari seluruh agama, dari semua sisinya. Karena Allah janjikan Allah akan mengunggulkan agama ini. Nah, di sini ada poin penting yang harus diperhatikan. Mengapa setelah disebutkan bil huda wa dinil haq liyudhhirahu? Karena izharuddin, agama ini akan menang, akan nampak apabila ilmunya kuat dan juga amalnya kuat. Dua poin itu. Kalau hanya ilmu tidak amal, tidak kuat. Atau sebaliknya juga amal tanpa ilmu tidak kuat. Dan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini persis seperti yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat ke-33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini diambilkan dari ayat Al-Qur'an. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan membawa huda, petunjuk, wa dinil haq dan agama yang hak. Liyudhhirahu agar Allah menangkan agama Islam ini 'ala ad-dini kullihi di atas seluruh agama walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak suka. Di sini terdapat faedah dalil bahwa orang musyrik tidak akan suka. Islam jaya, Islam menang. Ini nggak suka, nggak akan suka. Nah, maka Allah menangkan agama ini tadi pertama dengan al-huda, dalil, ilmu yang menjelaskan ini hak, ini batil. Yang kedua dengan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dengan ilmu dan juga dengan amal, yaitu dengan al-jihad. Al-jihad. Dakwah, ilmu, tapi juga dengan jihad. Tentu jihad yang sesuai dengan tuntunan. Maka Islam ini menjadi menang, menjadi nampak dengan ilmu wal bayan lebih dulu ini. Dengan ilmu dan penjelasan lebih dulu dibandingkan dengan pedang dan senjata. Karena Nabi SAW di Mekah 13 tahun tidak perang. Ini hujjah. Mereka tidak bisa membantah hujjah yang Nabi SAW jelaskan. Tetapi kemudian setelah hijrah, baru kemudian ada dinil haq dengan amal, yaitu dengan perang, dengan angkat senjata. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah Allah menjadi saksi bagi Rasul yang diutus. Karena persaksian Allah aja cukup. Jadi sebenarnya persaksian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, Allah yang mempersaksikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di permulaan surat Al-Munafiqun. Idza ja'aka al-munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang orang-orang munafik datang kepada Rasul berkata, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah Maha tahu. Allah pun telah mempersaksikan bahwa sesungguhnya engkau adalah utusannya.
Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang munafik itu bohong ketika mengatakan engkau adalah utusan Allah. Mereka bohong. Dusta. Jadi tidak ada persaksian yang paling besar melainkan persaksiannya Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin Al-Alim, yang maha mengetahui. Namanya saksi itu harus mengetahui. Sedangkan yang paling mengetahui adalah Allah Al-Alim. Ingat di sini ada persaksian, ada dua persaksian. Ada dua persaksian. Persaksian yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya sendiri bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya dirinya. Itu yang di dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Dia. Sebelum makhluk ada. Sebelum makhluk ada, Allah telah bersaksi bahwa hanya dirinya saja ilah yang diibadahi. Makhluknya belum ada. Lalu bagaimana bisa ada sekutu bagi Allah kan? Makhluk belum ada, langit, bumi belum ada, malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuhan belum ada. Semua makhluk belum ada. Allah telah bersaksi tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya dirinya. Ini persaksian yang hak. Yang bersaksi Allah yang maha hak, pasti dia berdusta. Yang dipersaksikan, materi persaksiannya adalah sesuatu yang juga hak, bahwa tidak ada ilah melainkan hanya dirinya saja. Dan itu dipersaksikan untuk dirinya sendiri, untuk Allah sendiri. Karena belum ada makhluk. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaksi sebagaimana persaksiannya Allah Rabbul Alamin. Tapi syahadat yang dimaksud di sini adalah syahadatu ilmin, persaksian ilmu ya. Jadi jangan juga kita mudah dikecoh. Hari ini ada orang yang seringkali ngecoh-ngecoh perkara yang sudah ijma. Perkara ijma di otak-atik lagi. Anda bersaksi, iya, emang Anda pernah lihat Allah? Kalau Anda bersaksi tapi nggak pernah lihat Allah, persaksian Anda dusta. Kita tinggal balik tanya. Orang yang tanya begitu ke kita balik tanya lagi. Anda tahu nggak para sahabat bersaksi? Iya, bersaksi mereka. Mereka lihat Allah nggak? Ada nggak para sahabat lihat Allah? Nggak ada. Tapi bersaksi nggak para sahabat? Bersaksi. Kalau orang bersaksi terkait dengan uluhiyahnya Allah, syahadat alla ilaha illallah, harus melihat Allah terlebih dahulu, maka para sahabat batal dong persaksiannya. Bahkan menurut sebagian para ulama atau bahkan bisa dikatakan kebanyakan para sahabat, Rasul ketika Mi'raj tidak melihat Allah. Tapi Rasul bersaksi tidak? Bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Batal dong persaksiannya Rasul. Kan orang kalau dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia yang namanya bersaksi itu harus lihat katanya. Kalau tidak lihat maka tidak sah persaksiannya. Kita balik tanya sama dia. Kalau harus lihat, maka persaksiannya sahabat batal. Syahadatnya Rasul SAW bahkan karena para sahabat kebanyakan mengatakan Rasul tidak melihat Allah ketika Mi'raj. Berarti Rasul syahadatnya juga apa? Batal dong. Karena ternyata yang dimaksud di situ bukan syahadat hissiyah, bukan syahadat disebabkan panca indera, bukan. Tapi syahadat ilmiyah, syahadat ilmu. Rasul SAW dapat wahyu dari Allah. Ilmu itu, ilmu. Rasul SAW menyampaikan wahyu itu kepada para sahabat. Ilmu itu, ilmu. Lalu kemudian kita bersaksi atas dasar ilmu itu. Maka persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah persaksian yang telah Allah persaksikan lebih dahulu, yang kemudian kita diperintahkan ikut mempersaksikan itu. Jadi yang bersaksi pertama kali bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah, Allah sendiri. Yang mempersaksikan bahwa Rasul SAW adalah utusan Allah, Allah sendiri. Maka kenapa manusia tidak mau bersaksi dengan persaksian ini? Iya. Maka tadi kita katakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu, Allah juga bersaksi, sesungguhnya engkau, yaitu Nabi SAW, adalah utusan Allah. Allah bersaksi. Jadi Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah, melainkan hanya dirinya.
Allah bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi sudah. Katakanlah misalnya seluruh umat manusia, misalnya terjadi seluruh umat manusia mengatakan bahwa ada ilah selain Allah bersama dengan Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW bukan utusan Allah. Nggak berpengaruh persaksian mereka itu. Karena cukup Allah jadi saksi. Karena persaksian Allah aja cukup. Ya gimana enggak? Yang maha mengetahui Allah Rabbul Alamin. Yang memiliki ilmu Allah Rabbul Alamin. Maka ketika ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara, tidak mau mengakui kenabian dan kerasulannya Nabi SAW, ya, atau mereka berbuat kesyirikan. Jadi ahlul kitab itu ada dua macam secara garis besar di masa Rasulullah SAW. Yang pertama, mereka sudah melakukan kesyirikan. Ya, seperti An-Nasara mengatakan Isa bin Allah, Isa anaknya Allah. Al-Yahud mengatakan Uzair bin Allah. Dan mereka juga tidak mengakui kenabian dan kerasulan Nabi SAW. Jelas ini kafir. Ahlul kitab golongan yang kedua, mereka bertauhid kepada Allah, tapi tidak mengakui kenabian dan kerasulannya Nabi SAW. Ini juga tetap kafir. Ini juga tetap kafir. Ahlul kitab yang bertauhid, lalu kemudian dia mengakui kenabian dan kerasulan Nabi SAW, masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi. Ya, dia Muslim. Bahkan termasuk Waraqah. Waraqah bin Naufal bin Asad. Nah, itu kita jadi tahu. Jadi ini anak pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Bukan pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Nama lengkapnya tadi Waraqah bin Naufal bin Asad. Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah bintu Khuwailid bin Asad. Ketemunya di Asad. Berarti sepupuan. Cuman memang Waraqah usianya lanjut, sudah tua sekali. Ketika Rasulullah SAW dibawa oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Waraqah, lalu diceritakan, wahyu pertama turun itu baru kenabian. Rasul belum mulai dakwah, belum. Mulai dakwah nanti setelah wahyu kedua. Qum fa'anzir, bangkit, berikan peringatan kepada manusia. Wahyu pertama belum, masih jadi nabi. Belum dakwah, belum mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam, yang belum. Datang cerita bahwa ada malaikat Jibril datang kepadanya menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat itu. Lalu kemudian kata Waraqah, zakan namus. Itu adalah Jibril, menyebutnya namus. Yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa. Berarti membenarkan tidak ini Waraqah? Membenarkan. Lalu kemudian setelah itu kata Waraqah, engkau pasti akan dimusuhi dan diusir oleh kaum. Kok bisa terjadi itu? Iya, karena tidak ada orang yang membawa seperti yang engkau bawa, kecuali pasti akan dimusuhi bahkan diusir oleh kaumnya. Dan apabila saat itu datang dan saya masih hidup, saya yang akan membelamu. Itu berarti pembenaran dari Waraqah terhadap apa yang Nabi SAW terima berupa wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah sabdakan, la tasubbu Waraqah, jangan kalian mencela Waraqah. Karena dia belum didakwahi udah iman. Dia kan belum didakwahi, belum. Nabi SAW belum berdakwah, sudah iman, sudah membenarkan. Ya, ini yang keliru, ada sebagian orang sekarang ini belakangan ada tayangan-tayangan di media sosial banyak muncul. Katanya itu berarti Nabi SAW dibaptis oleh Waraqah karena Waraqah Nasrani. Enggak dibaptis. Yang ada Waraqah yang iman sama Nabi SAW. Sehingga akhirnya itu dijadikan hujah oleh sebagian orang. Boleh orang hari ini ada seorang tokoh agama Muslim dibaptis oleh Nasara, pendeta Nasara, enggak apa-apa. Itu Rasul aja dibaptis oleh Waraqah. Enggak, itu enggak benar. Distorsi ini. Jadi memang materi sejarah itu kalau enggak betul-betul detail, distorsi, isinya distorsi. Makanya tadi kita dulu, kalau saya tidak salah ingat zaman kita belajar sirah itu, Waraqah bin Naufal itu pamannya, padahal anak pamannya. Kan sudah distorsi itu. Nanti banyak lagi distorsi lagi yang lain. Termasuk distorsi memahami fenomena sirah. Jadi belajar sejarah itu ada 2 poin penting yang harus difahami. Pertama, validitas kejadian. Kejadian itu terjadi atau tidak, valid atau enggak. Informasi bahwa kejadian itu betul-betul terjadi, valid atau tidak.
Jangan sampai itu nggak terjadi atau riwayatnya lemah, lalu kemudian kita pegang jadi dalil, jadi hujjah. Bahaya ini. Yang kedua, bagaimana memahami fenomena itu. Nah, kadang kejadiannya terjadi, tapi fenomenanya disalahfahami. Aisyah radhiyallahu anha pergi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib dibaiat jadi khalifah, datang Talhah Zubair kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bahwa untuk menuju ke Irak menyampaikan agar supaya mereka mau menyerahkan para pembunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bawa. Lalu kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib tidak koordinasi, tanpa ada koordinasi juga datang ke Kufah juga sama, ketemu. Masing-masing menahan diri, ingin cari tahu kenapa kok bisa ada di sini nih dua rombongan ini. Khalifah Ali juga tidak tahu akan hal itu. Malam hari yaitu Khawarij ambil peluang, akhirnya merusak, menyerang kelompoknya sahabat Ali bin Abi Thalib, rombongannya, lalu kemudian menyerang yang lainnya, yang satunya. Akhirnya esok harinya, karena merasa sudah sama-sama diserang, akhirnya pasukan pun berperang, dikenal dengan Perang Jamal. Lalu kemudian apa kata mereka? Aisyah memimpin perang, radhiyallahu anha. Ini kan distorsi. Memang Aisyah radhiyallahu anha dari awal berangkat memang mau memimpin perang. Distorsi. Dan masih banyak lagi distorsi ini. Anda bisa bayangkan, kalau sirah Nabi aja distorsi, bagaimana yang lain? La ilaha illallah hanya kalimat persatuan saja. Allah musta'an. Kenapa orang Quraisy nggak mau? Padahal nanti ada beberapa riwayat-riwayat yang jelas menyebutkan Rasul bertemu dengan Abu Jahal. Maukah engkau mengucapkan satu kalimat saja yang semua negeri akan tunduk kepadamu? Itu kan berarti bersatu. Mau yang Arab, mau yang Ajam, semua akan tunduk kepadamu dan engkau akan menjadi pemimpin mereka semuanya. Artinya bersatu semua di bawah engkau. Kata Abu Jahal, jangankan satu kalimat, 10 atau 100 pun saya akan ucapkan. Baik kalau begitu, ucapkan la ilaha illallah. Gak mau dia. Gak mau, Abu Jahal gak mau. Berarti kan itu bukan kalimat persatuan. Sebab kalau itu kalimat persatuan, Abu Jahal pasti mau. Orang di awal belum dikasih tahu kalimat apa, semua akan bersatu. Orang Arab bersatu, orang Ajam bersatu, tunduk semua padamu. Bersatu. Mau nggak? Oh ya mau. Jangankan cuma satu kalimat. 10, 100 pun saya ucapkan. Baik, ucapkan la ilaha illallah. Nggak mau. Maka Abu Jahal mengerti betul makna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah bukan kalimat persatuan. Abu Jahal faham. Lalu kemudian datang manusia di abad 21 mengucapkan itu kalimat persatuan. Allah musta'an. Kalau kita katakan berarti lebih mengerti Abu Jahal dibandingkan orang itu, marah. Tapi nyatanya Abu Jahal lebih ngerti. Karena dia kalau dibilang kalimat persatuan, pasti dia mau ngucapin kalimat persatuan ini. Dengan begitu semua orang Arab bersatu, orang Ajam pun tunduk kepada kami. Tapi ketika diberitahukan itu adalah la ilaha illallah, nggak mau. Nah, ya jadi wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, dengan ayat Al-Qur'an yang diturunkan. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya adalah dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan di sini ya dengan bukti-bukti seperti mukjizat dan seterusnya. Dan tentu persaksian Allah adalah persaksian yang paling adil. Seperti yang kita sudah katakan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ada orang, misalnya ini contoh, ada orang dia jadi saksi ahli. Jadi saksi apa istilah sekarang? Saksi ahli ya. Itu pasti yang didatangkan orang berilmu kan? Iya, nggak mungkin saksi ahli kok yang didatengin orang yang nggak alim itu ya. Misalnya dalam kasus tertentu, dia didatangkan ahli dalam bidang itu. Walaupun dia tidak melihat kejadiannya, tidak menyaksikan kejadiannya, dia tahu ilmunya. Kalau begini, alurnya begini. Kalau begini. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Ilmunya meliputi segala sesuatu. Bahkan sebelum sesuatu itu ada terjadi, Allah telah mengetahuinya. Lah kalau Rasulullah SAW saja dipersaksikan oleh Allah Rabbul Alamin kebenarannya, bahwa beliau adalah utusan Allah, masa yang
manusia yang hamba ini tidak mau? Ya tentunya malah justru karena ketidaktahuan itulah akhirnya tidak mau. Setelah Syekh memuji Allah, lalu kemudian Syekh bersaksi, wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya Allah wahdah saja, la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Iqraran wa tauhidan. Bersaksi di sini bukan hanya sekedar menetapkan, tapi juga disertai dengan mengesakan. Yang artinya mengucapkan syahadat alla ilaha illallah bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi juga mengamalkan seluruh konsekuensinya. Oleh karena itu tadi orang musyrik nggak mau, orang Quraisy nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka harus mengamalkan konsekuensinya. Nah, salah satu kelebihan orang-orang Quraisy itu apabila mereka sudah mengucapkan sesuatu, mereka akan melaksanakan segala yang menjadi konsekuensinya. Maka kalau kita ditanya kenapa Abu Jahal nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, apa dia nggak bisa? Ya bisa lah. Itu bahasanya dia fasehan dia sama kita. Apa dia nggak tahu artinya? Tahu, justru karena dia tahu artinya, dia nggak mau mengucapkan. Konsekuensinya dia harus meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah yang artinya itu meninggalkan tradisi kaum. Dan perlu kita ingatkan sedikit, Seringkali kita menggambarkan orang-orang Quraisy itu sebagai orang-orang yang nggak kenal Allah. Ini kekeliruan fatal. Jadi kita belajar sirah, lalu bilang orang Quraisy, orang kafir Quraisy, yang pertama kali terbersit dalam benak kita, mereka tidak kenal Allah. Padahal mereka kenal Allah. Bahkan mereka meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah, rububiyah. Mereka juga meyakini bahwa Allah lah ilah yang diibadahi. Mereka meyakini itu diibadahi dengan hak, dengan benar. Mereka menyimpangnya, giliran beribadah, mereka sertakan selain Allah bersama dengan Allah. Jelas? Ini agar kita paham. Jadi soal rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mereka yakin. Lalu kemudian soal uluhiyah, mereka juga yakin Allah ilah. Allah ilah, yakin mereka. Tapi giliran beribadah kepada Allah, mereka sertakan selain Allah bersama dengan Allah. Maka mereka katakan yang di surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan itu bersama dengan Allah, mereka katakan kami tidak menyembah yang selain Allah itu, tidak. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya mereka nyembah Allah juga. Tapi pas ketika menyembah Allah, bersamaan dengan itu dimasukkan selain Allah. Awal mulanya ya Allah. Lalu kemudian ditambahin ya Uzza. Nanti lama-lama hilang ya Allah, ya tinggal ya Uzza, ya Uzza. Loh, kok Uzza? Maksud kami ke Allah. Wow. Jadi jangan dibayangkan kesyirikannya mereka itu ateis, nggak kenal Tuhan. Itu gambaran kebanyakan orang begitu. Padahal tadi kita katakan mereka faham la ilaha illallah, mereka ngerti la ilaha illallah. Cuman memang sekian lama itu sudah menjadi tradisi mereka bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Akhirnya kemudian terjadi pergeseran dalam masalah tauhid, tapi mereka mengira itu masih benar. Itu poin penting yang harus kita pahami. Memang keadaan satu kaum itu harus difahami dengan tepat. Kalau enggak, dan ayat Al-Quran telah membicarakan itu, menyampaikan itu. Tadi contohnya, kami enggak nyembah mereka, berhala-berhala ini, enggak. Kami jadikan mereka sarana mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami nyembah Allah juga. Sebagaimana An-Nasara. An-Nasara itu menyembah Allah. Lewat siapa? Isa. Iya, lewat Isa itu yang kemudian sekarang disebut dengan sebutan Yesus. Tapi nyembahnya kepada siapa? Kepada Allah lewat Isa. Yaitu kesyirikan. Yaitu bertentangan dengan la ilaha illallah. Orang Yahudi ketika mengatakan Uzair anaknya Allah, lalu kemudian itu dengan mengucapkan itu agar mereka bisa menyembah Allah lewat Uzair. Mereka nyembah Allah juga. Mereka nyebutnya Elohim, Yahweh. Nyembah Allah juga cuman lewat Uzair. Nyembah Allah juga lewat Isa An-Nasara.
Yang orang Quraisy nyembah Allah lewat Lata, Uzza. Ini hanya jadi sarana. Pertanyaannya, orang Yahudi beribadah kepada Allah lewat Uzair. Disebut Muslim mereka? Sebut Muslim nggak mereka? Apa disebut musyrik? Musyrik. An-Nasara menyembah Allah lewat Isa. Muslim musyrik? Musyrik. Quraisy menyembah Allah lewat Lata, Uzza. Yang Uzza itu atau Lata itu tadinya juga orang saleh yang sudah wafat. Muslim musyrik? Musyrik. Sebagian orang menyembah Allah Rabbul Alamin melalui wali, syekh dan sebagainya. Saya tidak tanya Muslim musyrik. Karena 1, 2, 3 sudah, maka yang ini sudah. Mestinya terjawab. Ditambah lagi orang musyrik Quraisy, tawaf, sa'i, haji, umroh mereka. Termasuk renovasi Ka'bah. Sebelum Rasulullah SAW diutus, usia beliau 35 tahun, Ka'bah Mekah kena banjir, Ka'bah bangunannya ada yang rusak, direnovasi. Bahkan mereka katakan yang mau nyumbang untuk renovasi Ka'bah nggak boleh dari harta haram, hasil zina, hasil mencuri, riba. Allahu Akbar, mereka tahu riba. Mereka tahu riba. Renovasi Ka'bah. Ka'bah dulunya sebelum direnovasi oleh orang Quraisy itu letter D. Hijr Ismail itu masuk dalam area Ka'bah, letter D. Nah, ketika direnovasi karena uangnya kurang, akhirnya kemudian dibikin kubus. Yang letter D-nya itu dipisahin hanya dibikin setengah lingkaran. Makanya orang kalau tawaf masuk ke Hijr Ismail nggak disebut tawaf karena kurang. Itu sama masuk Ka'bah, sama seperti masuk Ka'bah. Jadi Ka'bah sekarang yang kita lihat itu hasil renovasinya orang Quraisy. Walaupun nanti zamannya Abdullah bin Zubair sempat dibongkar lagi itu. Dibongkar, dibikin letter D lagi. Nanti udah selesai Abdullah bin Zubair, nanti datang penguasa selanjutnya, bongkar lagi, balik lagi, bolak lagi, bongkar. Dikembalikan seperti, akhirnya sampai sekarang nggak dirubah-rubah seperti itu. Itu hasil renovasinya orang Quraisy. Ngerti zina, hasil dari zina haram, termasuk hasil dari biduanita haram, mereka tahu. Biduan nyanyi dapat ini nggak boleh nyumbang buat renovasi Ka'bah, nggak boleh. Tapi Allah Rabbul Alamin menyebut mereka kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Padahal sholat, tawaf, sa'i, haji, umroh, renovasi Ka'bah, kafirun karena tadi beribadah kepada Allah lewat yaitu kesyirikan, syirik akbar. Syirik akbar. Dan ternyata akarnya kesyirikan yaitu An-Nasara ya begitu, Al-Yahudi ya begitu. Bahkan sampai para ulama katakan An-Nasara Al-Yahudi itu lebih mendingan. Kenapa? Yang dijadikan sekutu bagi Allah Nabi Rasul. Isa alaihissalam Nabi Rasul. Orang di belakang nggak ketahuan itu kuburannya siapa, si Fulan, si Alan, nggak tahu. Nabi bukan, Rasul bukan, wali juga nggak tahu. Dijadikan sekutu bagi Allah Rabbul Alamin. Bahkan di Mesir ketahuan ada satu kuburan setelah lama ini diagungkan, disembah, dibongkar isinya kucing. Maka alangkah jarangnya ilmu pada hari ini. Karena yang dimaksud ilmu pertama kali ya tauhid itu. Bagaimana orang bertauhid kepada Allah? Itu ya disebut ilmu pertama kali. Maka yang di ayat 18, wa ulul ilmi syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang bersaksi dengan persaksian seperti persaksian Allah, malaikat. Juga yang berilmu, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Yaitu para nabi, para rasul. Yang pertama kali disebut ulul ilmi terdepan pastinya para nabi, para rasul. Karena mereka diberi ilmu wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Maka di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan kata iqraran wa tauhidan. Iqraran wa tauhidan. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan syahadat tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi dia harus iqrar, meyakini dengan hati juga. Wa tauhidan maksudnya adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi ngucapin syahadat itu bukan hanya hanya Allah yang diibadahi, tapi pada prakteknya perbuatannya apa? Enggak begitu. Jadi semuanya seluruhnya, ya dia ucapkan, ya dia yakini, ya juga dia amalkan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Tidak berhak diibadahi kalau begitu kan? Wa rasuluhu, dan utusan Allah yang punya hak untuk diittiba, diikuti. Jadi di sini kenapa disebutkan abduhu wa rasuluh? Sebagian bacaan tasyahud juga ada yang ditambahkan abduhu wa rasuluh. Bacaan tasyahud salat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ada sebagian riwayat menambahkan abduhu wa rasuluh. Ini agar menjelaskan bahwa Nabi SAW hanya hamba, tidak berhak diibadahi. Tidak berhak diangkat setara dengan Allah atau berhak diibadahi seperti Allah Rabbul Alamin, enggak boleh. Atau bahkan di bawahnya Allah tapi diibadahi juga enggak boleh. Seperti Isa, kenapa mereka mengatakan Isa anaknya Allah? Itu di bawahnya Allah, tapi supaya berhak diibadahi juga. Karena itulah kemudian diberi status anaknya Allah. Jadi di sini abduhu larangan untuk al-ghulu, wa rasuluhu perintah untuk ittiba. Sallallahu alaihi, salawat Allah semoga terlimpah kepadanya. Salawat Allah ini kepada Nabi maksudnya adalah pujian, sanjungan, menampakkan keutamaan, kemuliaan, dan menambahkan pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali, dan kepada keluarganya, wa sahbi, dan sahabatnya, wa sallama tasliman mazida, dan salam yang selalu ditambah. Salam, yang dimaksud salam di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, diselamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? Di antaranya adalah dari celaan dan cacian. Maka orang yang mencela mencaci Rasul itu hukumannya mati, walaupun udah tobat. Di tobat mohon ampun. Ya soal tobatnya dia semoga diterima oleh Allah, tapi celaannya dia berkonsekuensi dihukum mati. Kenapa begitu? Dia tobatnya urusan kepada Allah kan. Dia mencelanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia minta maafnya harusnya kepada Rasul. Rasulnya sudah wafat, gak bisa kan? Maka dihukum mati dia. Ya, ada karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah judulnya As-Saiful Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang yang terhunus bagi orang yang mencela Rasul. Jadi mencela Rasul gak bisa minta maaf. Kalau mencela Allah, Anda tobat mohon ampun, gak jadi dibunuh karena mungkin Allah mengampuni. Karena Allah Maha Hidup. Mencela Rasul, ya harus minta maaf kepada Rasul. Rasul sudah wafat, gak bisa. Jadi dia tobatnya urusan kepada Allah. Diterima atau tidak, kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi urusan hukum dunia, ya tetap harus dipenggal. Dihukum mati. Itu bukti Allah menyelamatkan Rasul dari para pencela. Artinya ada konsekuensi hukumnya. Gak main-main. Amma ba'du. Adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, syahadat, tauhid dan syahadat Rasul, fahadha, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Ini adalah keyakinannya al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Al-mansurah, yang selalu diberikan pertolongan oleh Allah, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Ini di muqaddimah ini saja. Ini berarti kita akan membahas tentang mustalahat, yaitu istilah. Istilah yang pertama al-firqah an-najiyah. Istilah yang kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini adalah at-taifah al-mansurah. Istilah yang ketiga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini semua ada nasnya, ada dalilnya. Ya, jadi nanti ini penjelasan pada permulaan ini kita mesti menjelaskan tentang siapa itu ahlus sunnah wal jamaah, siapa itu at-taifah al-mansurah, dan siapa itu al-firqah an-najiyah. Ya, siapa itu al-firqah an-najiyah. Bahkan ada risalah tersendiri. Risalah ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu risalah yang menjelaskan tentang hadis iftiraq al-ummah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya risalah lagi sendiri untuk ngejelasin muqaddimahnya ini adalah i'tiqadnya firqah najiyah mansurah ila qiyamis ahli sunnah wal jamaah, ada risalah sendiri lagi. Itu risalah syarah hadis iftiraq al-ummah. Pisah lagi sendiri.
Yang tentunya kita nggak masuk sampai ke sana dulu. Kita jelasin ini aja dulu. Karena ini Syekh seperti beliau katakan tadi di awal, tidaklah ada kata, kalimat disebutkan kecuali itu ada dalilnya semua. Baik minal kitab ataupun minas sunnah, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang disebutkan oleh Syekh di sini, risalah ini, itu ada nas, ada dalil-dalilnya. Nah, pertama kita ingin juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan i'tiqad. Apa yang dimaksud dengan i'tiqad? I'tiqad secara bahasa berasal dari kata-kata i'taqada ya'taqidu, yang berarti adalah jazmul qalbi wa tasdiquh, keyakinan hati yang kuat, yang tidak ada keraguan padanya. Ya, yang dimaksud sini tadi mengakui, membenarkan dan meyakini dengan benar. Tidak ada keraguan di dalamnya, maka di sini masuk ada dua, ada al-yaqin, namanya yakin, ada yang namanya adh-dhannul ghalib. Adh-dhannul ghalib ini artinya kalau kita terjemahkan kan prasangka ya, padahal itu bukan prasangka, maksudnya ilmu walaupun tidak sampai kepada tingkatan mutawatir hadisnya, tapi hadisnya walaupun diriwayatkan perorangan 1-2 orang, tetapi hadisnya sahih. Itu yang dimaksud dengan adh-dhannul ghalib. Maka hadis sahih ijma'. Perhatikan, hadis sahih walaupun diriwayatkan satu persatu diistilahkan dengan hadis ahad, ijma' para ulama bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Di sini diistilahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan adh-dhannil ghalib. Kalau yang al-yaqin diistilahkan dengan mutawatir. Ya. Jadi i'tiqad adalah keyakinan yang kuat, mantap, tidak ada keraguan padanya. Dan keyakinan ini oleh Asy-Syaikh dinisbatkan yang pertama kepada al-firqah an-najiyah. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis tentang iftiraq al-ummah. Hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat, baik Yahudi, An-Nasara, termasuk juga kaum muslimin. Karena hadis tentang iftiraqul ummah ini diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, dan yang lainnya. Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah jadi 71 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Di Yahudi ada sebut kecuali satu. Jadi satu Yahudi ada yang selamat. Iya, yang tetap bertauhid. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Itu maknanya ya. Atau dia belum sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, tapi dia mengimani yang ada dalam kitab bahwa Nabi akan datang dan dia tetap bertauhid, tidak menyekutukan Allah, dia yang wahidah itu. Yang selamat. Jelas gitu ya. Karena ternyata di satu redaksi hadis semuanya ada kulluha finnar illa wahidah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. An-Nasara terpecah menjadi 72. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Diancam neraka illa wahidah, kecuali satu. Yang juga itu tadi, dia masih bertauhid, mengikuti agama terdahulu, sebelum Rasul diutus dia sudah wafat. Setelah Rasul diutus dia beriman. Dapat 2 pahala dia. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73. Ini lebih banyak ya. Umat terdahulu Yahudi 71, An-Nasara 72, umat ini 73. Ala 73 firqah. Kulluha finnar, semuanya diancam. Diancam. Kita pakai bahasanya tetap diancam. Karena yang namanya kekeliruan dan penyimpangan bertingkat-tingkat, tidak pada satu tingkatan. Illa wahidah, kecuali satu. Di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, manil firqatun najiyah?" Wahai Rasul, siapakah kelompok yang selamat itu? Nah, dari sini diambil kata al-firqah an-najiyah. Lalu kemudian lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Yaitu mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku, seperti yang aku pegang dan para sahabatku. Di dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-jamaah.
Siapakah yang selamat Rasul? Al-jamaah. Rasul sebutnya al-jamaah. Tapi kan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan juga dalam hadisnya Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati. Berpeganglah kalian kepada sunnahku, ahli sunnahnya itu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-jamaah. Dan maka yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah ya jama'atus sahabah. Karena di hadisnya ma ana alaihi al-yaum ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Maka sunnahnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jamaah adalah sunnahnya khulafa ar-rasyidun, itu para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mereka mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya kenapa dipisahkan antara sunnahnya Rasul dengan sunnah khulafa ar-rasyidin? Karena di masa khulafa ar-rasyidin nanti ini banyak terutama di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu banyak terjadi fitnah. Nah, di situ kita lihat bagaimana khulafa ar-rasyidin, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib menghadapi fitnah itu. Yang itu kemudian sunnah mereka menjadi panduan kita untuk memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi fitnah. Ya, jadi al-firqah najiyah karena memang ada hadis. Siapa firqah najiyah itu? Rasul. Lalu kemudian ahlus sunnah wal jamaah, yaitu tadi ma'ana ali yang dikatakan tadi al-jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyal jamaah. Siapa yang selamat? Al-jamaah. Di hadisnya Irbad bin Sariyah fa'alaikum bisunnati. Maka muncul istilah ahlus sunnah apa? Wal jamaah. Istilah ahlus sunnah wal jamaah mengikuti sunnah Rasul dan jamaatis sahabah. Lalu kemudian at-taifah al-mansurah. Dari mana kata-kata mansurah? Yaitu dari sebagian hadis. Dari sebagian hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran, nampak terus menang di atas kebenaran. Di dalam lafaz yang lain la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah 'alal haqqi mansurin. Pakai kata-kata mansur. Ta'ifah mansurah. Itu kelompok yang selalu diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah Rabbul Alamin. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka yang menghinakan mereka, yang menyelisihi mereka. Ini artinya bahwa akan ada di belakang orang-orang yang menyelisih ta'ifah mansurah. Merendahkan ta'ifah mansurah akan ada. Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka ataupun menyelisihi mereka hatta taquma as-sa'ah, sampai datang hari kiamat. Sampai datang hari kiamat. Jadi ahlus sunnati wal jamaah ta'ifah mansurah al-firqatun najiyah tidak akan habis sama sekali, tidak ada di muka bumi. Tetap akan ada. Sebab kalau habis nggak ada sama sekali ta'ifah mansurah, firqah najiyah, ahlus sunnah wal jamaah habis nggak ada sama sekali, kiamat datang. Kiamat datang. Ini mereka akan tetap ada. Maka nanti yang menang melawan Dajjal, ta'ifah al-mansurah. Al-firqatun najiyah. Yang memenangkan peperangan akhir zaman, ta'ifah al-mansurah. Yang akan memenangkan peperangan lawan Dajjal, ta'ifah al-mansurah. Bagaimana ciri-cirinya mereka? Yang pertama ya akidahnya mereka hak, berada di atas kebenaran. Dan dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadurru man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan bisa ada siapapun dari kalangan penentang Ahlus Sunnati wal Jamaah yang merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga mereka menyelenceng dari kebenaran, enggak ada. Dia Ahlus Sunnah walaupun sedikit ya. Walaupun jumlahnya apa? Sedikit, akan terus ada dan tidak akan sirna habis sama sekali di muka bumi, enggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Iya. Dan para ulama katakan yang berhak menjadi firqah najiyah ya ahlul hadis was sunnah. Ya ahlul hadis was sunnah, ahlus sunnah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Dari situlah diambil istilah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, istilah ini kalau ada orang bertanya, bagaimana dengan muslim? Istilah Islam, muslim. Ya ahlus sunnah wal jamaah itu muslim. Tetapi ketika ada perselisihan yang banyak, maka kemudian terjadi perpecahan di dalam internal kaum muslimin. Sehingga kemudian diperlukan
pembeda lagi. Di zamannya para sahabat nggak perlu ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka muslimun. Ya ahlus sunnah pastinya mereka. Karena di masa itu yang menjadi kontranya kaum muslimin, muslim, mukmin, munafik. Munafik juga secara zahir muslim. Tapi dalam hatinya apa? Nggak mengimani. Makanya dia secara zahir. Jadi yang ini misalnya kita istilahkan dengan istilah muslim mukmin, para sahabat. Kalau yang ini muslim munafik. Secara zahir Islam tapi batinnya nifak. Muslim munafik. Lalu kemudian ada musyrik kafir. Musyrik lagi kafir. Musyrik lagi kafir masuk di dalamnya ahlul kitab. Masuk di dalamnya musyrikin selain ahlul kitab. Jadi jelas ini mustalahat ini harus jelas dulu. Jadi istilah-istilah ini harus jelas. Kalau tidak jelas nanti rancu kita. Jadi pembahasan terkait dengan ini rancu kalau nggak dijelaskan istilah-istilahnya. Al-ghuraba ya na'am. Al-ghuraba kan para sahabat itu ghuraba. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam datang asing. Lah Islam yang dimaksud adalah at-tauhid was sunnah. Jadi kalau kita dengar kata Islam, maka makna yang harus kita fahami dan terbersit dalam benak kita at-tauhid dan sunnah. Itulah Islam. Nah, ketika Islam pertama kali datang di Mekah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tauhid kan. Dengan makna tauhid, meninggalkan kebiasaan orang tua terdahulu, mengikuti sunnah Rasul dengan bertauhid. Asing nggak sama mereka itu? Ini udah dari dulu. Orang tua kita dahulu. Asing. Pertama kali asing. Lalu kemudian lama-kelamaan Islam jaya jadi nggak asing. Orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak asing. Lalu kemudian surut lagi kan. Surut artinya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap penyimpangan terjadi. Mulai jadi asing lagi. Al-ghuraba. Jadi asing lagi. Jadi asing lagi. Jadi asing lagi. Bahkan sampai hari ini tauhid pun jadi asing. Bagi sebagian kaum muslimin sendiri. Asyirkul akbar dijadikan ibadah yang terbesar bahkan. Mestinya itu dosa yang terbesar, malah hari ini dijadikan ibadah yang terbesar. Asing nggak itu? Akhirnya kemudian disebut, oh itu mah tauhidnya Wahabi, ya itu. Sampai ada istilah itu tauhidnya Wahabi, Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Ketika dijelaskan ini tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu dia pun katakan, loh, memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nabi. Aneh. Kadang-kadang tauhid, sekarang penjelasan sederhana saja. Tentang salat. Tentang salat. Rasulullah SAW jelaskan gamblang nggak tentang salat? Gamblang. Jelas, terang benderang Rasul. Hampir setiap orang Islam coba tanya tentang salat, hampir semuanya tahu. Walaupun tadi ada beberapa permasalahan atau yang berbeda dalam setiap permasalahan ya. Rinci-rinci diteliti. Tetapi pertanyaannya, mereka tahu nggak tentang salat? Banyak tahu tentang salat. Tentang tauhid. Padahal kira-kira saja. Kalau ngelihat sirah, mana yang lebih banyak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa awal? Tauhid atau salat? Tauhid. Tapi kenapa orang nggak kenal yang ini? Hampir 13 tahun di Makkah tauhid. Salat kan belakangan setelah Mi'raj, lalu kemudian baru berjamaahnya pun ketika di Madinah bangun Masjid Nabawi. Berarti lebih lama tauhid, lebih dulu. Kenapa orang nggak paham tauhid ini? Lebih paham salat dibandingkan tauhid. Permasalahan. Belum lagi nanti bergeser lagi. Masalah-masalah yang muncul di masa-masa fitnah misalnya di belakang. Apa masalah tauhid? Rububiyah uluhiyah? Enggak kan? Enggak. Abdullah bin Sabah Yahudi memulai perbincangannya, walaupun tentu itu nanti mengganggu uluhiyah, memulai perbincangannya dengan mengagung-agungkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan mengatakan mestinya yang jadi khalifah setelah khalifah Umar itu sahabat Ali bukan sahabat Utsman. Sampai akhirnya kemudian menyentuh uluhiyah, yaitu mengatakan bahwa Ali adalah ilah. Itu yang diistilahkan sekte Sabaiyah namanya. Yang itu kemudian dibakar hidup-hidup oleh sahabat Ali bin Abi Thalib mereka. Dihukum.
Udah menyentuh itu. Tetapi kan terus kemudian setelah itu berhenti, artinya tidak menyentuh itu. Khawarij, apakah Khawarij menyentuh uluhiyah rububiyah? Enggak. Khawarij babnya masalah iman. Iman. Siapa orang yang berbuat dosa besar, imannya hilang. Itu kan bicaranya Khawarij di situ. Berhak untuk dikafirkan. Bukan menyentuh rububiyah uluhiyah. Enggak. Al-asma wa sifat tidak. Lalu kemudian yang tadi misalnya Khawarij, lalu kemudian benih-benih Syiah Rafidhah sudah ada. Walaupun kemudian para ulama katakan itu menguatnya pada setelah terbunuhnya Husain. Rafidhah itu lebih menguat di situ, tapi sebelumnya benihnya sudah ada. Lalu kemudian Qadariyah. Qadariyah ini juga muncul sebagian para sahabat junior masih hidup seperti Abdullah bin Umar. Qadariyah ini mengingkari sebagian rububiyahnya Allah. Karena takdir itu bagian daripada kekuasaan Allah, bagian daripada rububiyah. Ya. Artinya dalam masalah uluhiyah belum begitu bermasalah ini. Penyimpangan. Di belakang lalu muncul lagi misalnya seperti Jahmiyah. Jahmiyah mulai mengingkari, membicarakan tentang nama dan sifat Allah. Yang ini kemudian yang lebih banyak cabang-cabangnya. Ada Mu'tazilah yang menolak sifat, menetapkan nama. Ada lagi nanti di bawahnya. Ada macam-macam, ada Kullabiyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, menerima sebagian, menolak sebagian. Jadi ini cabang yang banyak. Ke bawah cabang yang banyak. Lagi-lagi. Ini mereka secara umum rububiyah tidak menolak. Secara umum dari sisi uluhiyah pun benar. Tapi tentu itu butuh kajian panjang. Karena nanti ada beberapa nukulat dari para a'immah. Misalnya dari Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, itu menetapkan rububiyah, menetapkan uluhiyah. Tapi nanti dalam bab al-asma wa sifat, dalam bab sifat ini yang mulai kemudian terjadi permasalahan atau sebagian permasalahan lain. Seperti al-qadar. Maka dari sini kita bisa simpulkan beberapa poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, tentang il-iman. Al-Khawarij itu bermasalah tentang masalah al-iman. Musammal iman. Apakah iman itu hilang sama sekali kalau orang melanggar iman dosa besar berarti hilang sama sekali atau masih ada dan seterusnya. Mu'tazilah juga sama nanti dalam bab itu. Cuman bedanya dia nanti orang yang dosa besar nggak taubat mati, tempatnya nggak di surga, nggak di neraka, di tengah-tengah dia. Nggak di surga, nggak di neraka. Nah ini sekilas tentang al-firaq ya. Itu kalau kita bahas satu persatu akan panjang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam risalah ini menarik. Metode yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah adalah jelasin dulu akidah Ahlus Sunnahnya, kita faham, kita mengerti, kita kuat, kita kokoh. Baru kita membantah al-firqah yang lain. Firaq yang lain. Kalau kita tentang akidah Ahlus Sunnahnya nggak kuat, nggak kokoh, lemah, lalu kemudian kita sibuk membantah syubhat, bisa jadi kita yang terkena syubhat. Gitu ya. Jadi metodenya para ulama Ahlus Sunnah ini begini. Menyebutkan permasalahan dulu dalam akidah Ahlus Sunnah, kuat, kokoh, ngerti, faham, baru kemudian kita bisa mendeteksi kesesatan. Karena kesesatan itu la hasralah, nggak ada batasannya. Ada firqah ini nanti pecah lagi, jadi ada firqah yang lain lagi, pecah lagi, dan seterusnya. Maka di hadis yang disebutkan 71, 72, 73 itu bukan hasar, bukan pembatasan. Tetapi itu adalah contoh bahwa perpecahan akan terjadi banyak. Karena nanti setiap firqah bisa bercabang lagi, punya cabang lagi. Berpecah lagi. Kayak jaringan gitu ya. Jadi ini firqah besarnya, nanti ada firqah kecil-kecilnya lagi di bawahnya. Dengan penyimpangan yang berbeda-beda lagi. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Jadi pada permulaan atau muqaddimahnya Asy-Syaikh ketika membicarakan tentang risalah ini atau hendak membahas risalah ini, beliau jelaskan dulu bahwa ini adalah akidahnya al-firqatun najiyatul mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Nah, satu poin penting lagi sebelum kita ada sesi tanya jawab ada? Enggak ada. Satu. Fadhal, boleh. Silakan. Assalamualaikum. Yang tadi soal kekeliruan itu Ustaz. Naam. Bagaimana kita mencari guru yang benar gitu. Karena kan
ada sebagian dari kita yang masih keliru soal Qadariyah dan Jabariyah. Masih ada yang itu. Bagaimana, mungkin pertanyaannya begini, bagaimana cara kita memilih dai atau guru yang baik dan benar? Nah, cara yang paling sederhana ya tanya ahlul ilmi yang lain. Tanya ahlul ilmi yang lain ya, yang mengerti betul tentang seseorang itu. Tanya orang guru lain yang paling mengerti tentang dia. Kemudian kita ambil ilmunya. Ya, itu paling mudah. Ya kecuali antum berilmu, punya ilmu yang lalu kemudian mampu mendeteksi, itu lain ceritanya. Kalau itu antum punya ilmu berarti. Tapi kalau yang tidak tahu ya tanya sama yang tahu. Paling mudah itu. Jadi ini masalah, maka kenapa kita memulai dari akidah pembahasannya? Ya walaupun tentu orang ada yang memulai dari berbagai macam, tapi mulai dari akidah. Karena kalau akidahnya menyimpang, dia ahli di bidang tafsir, nanti tafsirnya dalam bab akidah jadi bermasalah. Kalau tahu dia ahli hadis, misalnya mengerti hadis, hafal hadis, sanad matan hadis, dia jelasin hadis, ketika hadis membicarakan tentang bab akidah, menyimpang, nanti keliru dia. Dan kalau kekeliruan itu adalah kekeliruan yang artinya orang salah ucap dan seterusnya, ketika diingatkan langsung dia perbaiki, itu namanya kekeliruan yang wajar ya. Tapi kalau keliru itu memang itu jadi keyakinannya dia, nah ini yang jadi permasalahan. Jadi memang kekeliruan itu adalah keyakinannya, bukan dia keliru, salah ucap. Tapi memang itu menjadi keyakinannya. Apalagi di dalam beberapa masalah, tentu menimbang masalah juga bukan perkara yang mudah. Ini masalah levelnya berat, ini masalahnya levelnya sedang, ini bukan masalah yang mudah. Ya, bukan masalah yang mudah. Misalnya adalah masalah qadar, itu bertingkat-tingkat. Qadariyah itu nanti bertingkat-tingkat, pengingkaran mereka bertingkat-tingkat. Ada yang sampai para ulama telah vonis mereka bisa jatuh pada kufur. Nanti dijelaskan oleh Syekh di belakang. Makanya Syekh menjelaskan tentang al-imanu bil qadar itu ada dua martabat. Ala martabatain, dua martabat, dua tingkatan. Tingkatan yang pertama kalau dia mengingkarinya dia bisa kufur, yaitu ilmu dan kitabah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatunya dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatunya di Lauhil Mahfuz. Ada orang mengingkari ini, Qadariyah juga, tetapi bisa kufur dia. Bisa kufur, keluar dari agama Islam. Tapi nanti dua martabat di bawahnya atau satu martabat di bawahnya, ini isinya dua adalah al-masyi, al-khalq, ini tidak sampai kufur tapi dhal, sesat. Ini terjadi pada sebagian Mu'tazilah juga. Bahkan terus masuk juga kepada sebagian Asy'ariyah juga. Dan seterusnya. Itu nanti sudah masuk ke dalam pembahasannya, detail-detail rinci-rinci. Jadi ini perlu lagi dihidupkan memang pembahasan yang semisal seperti ini. Agar orang faham betul. Berbeda nanti masalahnya adalah masalah yang memang para ulama Ahlus Sunnah sendiri berselisih. Yang tidak menyentuh pada usulul iman, pokok-pokok iman, tapi hanya pada ranah tafasil, perincian. Misal seperti para ulama Ahlus Sunnah berselisih, apakah yang diazab di kubur itu badannya aja, rohnya saja, atau ruh dan jasadnya. Ini semuanya aqwal datang dari sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti menjelaskan bahwa yang kuat ya badannya pun ikut merasakan dampaknya, tapi yang dominan adalah rohnya. Sebagaimana kita hidup di dunia ini, yang dominan badan apa roh? Nah, kita hidup di dunia ini sekarang, yang dominan badan apa roh? Badan dominan. Badan dominan, gimana nggak dominan? Makanya kan ada sebelum ditiupkan roh di alam roh, betul ya? Pernah dengar itu? Di alam roh kan? Berapa lama di alam roh? Sebelum ditiupkan nih rohnya ke janin, berapa lama? Hah? Itu janin ditiupinnya. Roh ditiupinnya di janin yang berusia, rohnya udah berapa lama adanya? Hah? Semenjak, jadi Nabi Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah keluarkan seluruh roh keturunannya dari punggungnya Adam alaihissalam. Roh itu udah ada. Itu anak yang belum ditiupkan roh,
4 bulan ya. Ya, belum ditiupin roh, itu bukan 40 hari, berarti 4 bulan tuh. 4 bulan tuh. 120 hari ya. 120 hari. Itu rohnya belum ditiupkan. Udah ada tapinya. Rohnya sudah ada, tinggal Allah perintahkan tiupkan tiup. Tapi rohnya udah ada. Karena telah dikeluarkan semuanya dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan Nabi Adam, sudah keluarkan semuanya. Roh keturunannya sampai hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kasih tahu sama Nabi Adam nama-namanya. Dan ini disebutkan oleh para ulama tafsir ketika menafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarin nama semuanya. Sampai Nabi Daud alaihissalam. Belum ada Nabi Daud, belum ada cuma Nabi Adam alaihissalam sendiri. Lalu kemudian diberitahukan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Adam tanya, ini siapa ini ya Allah? Ini roh saya, roh anak keturunan saya siapa ini? Memancarkan cahaya di antara kedua matanya. Ini Daud, roh keturunan di akhir zaman. Nabi Daud itu sudah akhir zaman. Bagi Nabi Adam, Nabi Daud sudah akhir zaman. Gimana? Gimana zaman sekarang? Ini siapa namanya? Daud alaihissalam. Berapa umurnya? Sekian umurnya. Tambahkan dari umur saya. Tambahkan. Sampai akhirnya kemudian Nabi Adam alaihissalam menjelang wafatnya didatangin malaikat. Loh, umur saya kan masih banyak sisanya. Lupa dia udah dikasihin kepada Nabi Daud alaihissalam. Gitu. Makanya tidak aneh kalau kemudian orang di belakang seringkali lupa umur. Karena bapaknya dulu juga lupa umur. Itu nasnya begitu. Ya, jadi kalau bicara tentang masalah perincian-perincian, nanti ada perincian-perincian. Tapi tadi ya tanya sama yang mengerti. Tanya jangan sama yang tidak mengerti. Misalnya, kan nggak semua. Seperti misalnya, Anda ditanya tentang seorang, Ustadz Fulan bagaimana? Wah, kalau Anda nggak ngerti, Anda bilang Anda nggak ngerti. Anda nggak tahu. Kalau Anda tahu, ya Anda bilang tahu. Tuh, tapi ada kekeliruan begini, apa? Keliruannya sampai menyentuh masalah yang pokok atau tidak? Nah, nanti juga tentu ini akan menjadi pembahasan yang tersendiri, itu pembahasan tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sederhananya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang berpegang dan tidak menyelisih sesuatu yang ijma', mujma' alaih, perkara yang ijma'. Gitu. Dan ijma'nya bukan ijma' menurut fuqaha, lo lain nanti, karena ijma' menurut fuqaha terkadang ijma' ternyata berselisih. Dikira berselisih, ternyata ijma' itu permasalahan ijma' dari kalangan para fuqaha itu. Ini kita ijma' bicara tentang masalah akidah dan metode menetapkan akidah. Itu perkara-perkara ijma' itu. Mujma' alaih. Seperti maka tadi kita sudah katakan, ijma' hadis ahad diterima dalam masalah akidah ijma'. Maka nanti ada kelompok yang menyelisih itu. Sehingga mereka katakan masalah akidah nggak boleh hadisnya ahad, harus mutawatir. Sehingga kemudian ada sebagian mereka yang mengingkari siksa kubur. Karena alasannya hadisnya cuma satu, bukan mutawatir. Maka akhirnya mereka buat kaidah yang kontradiksi. Katanya hadis ahad itu hanya boleh dalam masalah akidah, masalah amal, tidak boleh dalam masalah akidah. Jadi hadis siksa kubur mereka nggak yakin akan siksa kubur karena itu akidah. Karena nggak bisa menetapkan hadis ahad. Tapi kalau untuk doa mohon dari adab kubur boleh. Lo lihat bagaimana nggak kontradiksi? Dia berdoa mohon perlindungan dari siksa kubur boleh, tapi nggak meyakini. Gimana coba? Lihat kontradiksi. Maka ini kita sebutkan karena nanti ada satu risalah yang membahas tentang syarahnya dari Lum'atul I'tiqad sebenarnya. Itu bagus sekali karena dia setiap masalah yang di situ ada ijma', dia sebutkan ijma'. Ini ada ijma', ini ijma'. Ijma' ini dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar misalnya, dinukil oleh ijma'. Itu penting. Termasuk ayat-ayat sifat. Ijma' bahwa ayat sifat tidak termasuk mutasyabihat. Ijma'. Jadi ijma' yang seperti ini harus kita ketahui. Yang dengan demikian kita bisa membedakan, oh ini orang menyelisih permasalahannya ijma' atau tidak. Jadi kita juga tidak boleh sembarangan mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh sembarangan. Apakah itu masalah ijma' atau masalah yang masih diperselisihkan? Kalau kita belum tahu, ya tawakuf, diam. Itu lebih aman. Allahu ta'ala ala wa alam.
Ini yang bisa kita bahas pada pembukaan pembahasan kita pada risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله